3 to 1 Podcast MI Nulko, The Millennial Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast MI Nulko bersama saya Uli Nikmat sebagai host kali ini. Untuk hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Al-Ustadz Ahmad Ridwan Khalil MPDI. Mungkin teman-teman di rumah masih belum mengenal beliau, maka dari itu saya akan memperkenalkan beliau secara singkat. Al-Ustadz Ahmad Ridwan Khalil MPDI merupakan Ketua Yayasan Taman Pendidikan Nahdlatul Ulama. Beliau menjabat sebagai Ketua Yayasan ini mulai dari 2010 sampai hingga sekarang. Beliau juga merupakan putra ke-11 dari pendiri Yayasan Taman Pendidikan Nahdlatul Ulama, yakni Kiai Haji Khalil bin Abdurrahman. Di kalangan publik, beliau sering dipanggil dengan sebutan Gus Ahmad. Nah, itu adalah beberapa info sedikit mengenai beliau. Dan di podcast kali ini kita akan mengangkat tema, yaitu perannya TPNU untuk mengawal generasi NU. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustaz? Alhamdulillah sehat. Terima kasih dan selamat bergabung di podcast MAN Uleko. Nah, Ustadz Ahmad Ridwan Khalil MPDI, Yayasan Taman Pendidikan Nahdlatul Ulama merupakan yayasan yang sudah tidak asing lagi di wilayah Leko dan mungkin merupakan yayasan tertua di Leko. Apakah benar? Insya Allah begitu. Nah, untuk itu kita kali ini akan membahas lebih dalam lagi mengenai Yayasan Taman Pendidikan Nahdlatul Ulama. Nah, untuk teman-teman di rumah mungkin ini bisa menjadi wawasan bagi kalian yang masih belum mengenal Yayasan Taman Pendidikan Nahdlatul Ulama. Baik Ustadz, kami dari tim kreatif MANU akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ustadz terkait dengan tema yang barusan saya katakan. Pertanyaan yang pertama, Ustadz, saya ingin bertanya mengenai sejarah berdiri Yayasan Taman Pendidikan Nahdlatul Ulama. Baik, begini mungkin untuk saya lepas saja ya, biar suaranya biar jerih ya. Toh ini tidak ada orang lain. Biar enak. Jadi YTPNU ini kalau secara kelembagaan artinya yang berbadan hukum sebagai yayasan itu baru tahun awal 1994. Tapi kalau cikal bakalnya itu dimulai dari Sekolah Rakyat NU tahun 48. Jadi 1948 itu Abah Yai Khalil itu diminta pulang ke Lekok, kemudian diserahi atau diberikan sebidang tanah oleh tokoh masyarakat Lekok, sekumpulan tokoh masyarakat Lekok, diantaranya ayahnya Kiai Hunen, kemudian ada Pak Enggi Abdullah Yatirjo, dan beberapa tokoh masyarakat di Lekok yang membeli tanahnya almarhum Kiai Jalal. Jadi dulu ada di Lekok ini namanya Kiai Jalal, beliau kemudian ditahan Belanda, ditahan Jepang, beliau wafat di penjara di Jakarta. Beliau tidak punya anak, tidak punya keturunan, akhirnya tanahnya ya ada musolanya apa itu dibeli patungan oleh masyarakat, oleh tokoh masyarakat Lekok, termasuk juga oleh pamannya Kiai Dhofir, di antaranya juga Kiai Dhofir Gus Gonim, abahnya Gus Gonim itu pamannya, itu dan juga Pak Mat Pengoloh istilahnya. Ada beberapa tokoh masyarakat Lekok berkumpul, kemudian berhimpun, gugur gunung membeli tanahnya Kiai Jalal, kemudian tanah ini diserahkan kepada Abah Khalil untuk dikembangkan jadi lembaga pendidikan, untuk bikin ya musola, untuk melanggar dan sebagainya. Dari situ kemudian
berkembang menjadi sekolah rakyat. Setelah sekolah rakyat ganti menjadi SD, SDNO, kemudian ganti menjadi MINO, kemudian berkembang dari MINO itu lahir ada TK, ada MMP dulu sebelum sanawiyah, namanya MMP, kemudian lahir MA, kemudian lahir SD dan seterusnya. 94 baru kemudian diformalkan menjadi sebuah yayasan. Ketua pertamanya adalah Kakanda almarhum Kiai Haji Balia Khalil. Wakil ketuanya Kiai Haji Yasin. Kemudian wakil ketua yang lain ada Pak Ji Aliamsori, mantan kepala desa Jatirjo. Ada juga Pak Anang Angrang Kusuma, mantan kepala desa Rawa Gempol dan sebagainya. Jadi itu. Kemudian setelah Kiai Haji Balia, periode berikutnya ketuanya adalah Bapak Haji Imam Istijab. Bapak Haji Imam Istijab, rumahnya di Beranang. Kemudian setelah itu baru ke saya tahun 2010. Jadi itu sejarah singkat berdirinya Yayasan Taman Pendidikan Nahdlatul Ulama. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, Ustadz, kami ingin bertanya mengenai program unggulan apa saja yang sudah ada di Yayasan Taman Pendidikan Nahdlatul Ulama. Program unggulan ya, berbicara program unggulan sejatinya mengacu kepada visi dari pendiri, dari perintis ya, bukan pendiri, perintis yayasan yang dalam hal ini juga perintis Pondok Salafiyah Al-Khaliliyah, Kiai Khalil Abdurrahman dan Bu Nyai Khadijah. Mudah-mudahan beliau berdua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Beliau berdua ini sangat konsen, sangat perhatian kepada masalah akhlak dan Al-Quran. Jadi oleh karena itu kemudian yayasan dalam menjabarkan program unggulannya mengacu kepada dua titik penting ini, akhlak dan Al-Quran. Nah, dari beberapa kali rapat kerja yayasan dan yang terakhir kemudian diputuskan menjadi ada 4 unggulan di YTPNU secara keseluruhan. Alhamdulillah YTPNU saat ini ada beberapa lembaga, baik lembaga non formal maupun juga yang formal. Yang formal ada SD Nahdlatul Ulama, ada Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama, kemudian ada Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Ulama, ada SMP Nahdlatul Ulama, ada Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama, dan ada SMK Nahdlatul Ulama. Itu yang formal. Sementara yang non formal ada Diniyah, putra putri yang di pondok, kemudian ada TK ya, TKNU, kemudian ada TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran, yang kita menggunakan metode fokus ke metode kiroati. Nah, yang terbaru kiroati ini kemudian ada beberapa di YTPNU yang perlu diketahui oleh masyarakat. Ada kiroati reguler, kiroati yang biasa masuk sore. Kemudian ada kiroati pagi, TPQ pagi. TPQ pagi ini adalah untuk anak-anak usia 3 tahun yang paginya tidak sekolah. Jadi yang paginya tidak sekolah, kemudian usia masih 3 tahun, itu masuk di TPQ pagi. Kemudian ada TPQ TK. Ada TPQ TK. TPQ TK ini adalah murid-murid PAUD dan TKNU yang ada di Nahdlatul Ulama, yang ada di YTPNU. Jadi murid-murid PAUD dan TK yang ada di YTPNU itu diwadahi di TPQ TK. Mereka masuk di TPQ TK ini sama dengan TPQ pagi, usianya paling sebelum usia 4 tahun. Sebelum usia 4 tahun. Jadi boleh daftar sebelum usia 3 tahun, 3 tahun kurang 1 bulan, tapi nanti usia 3 tahun persis baru boleh bisa ikut proses KBM TPQ. Diharapkan dengan TPQ TK ini nanti anak-anak usia lulus TK atau maksimal kelas 1, maaf bukan kelas 7, maaf, kelas 1 artinya usia 7 tahun mereka sudah
tuntas membaca Al-Quran. Harapannya begitu. Nah, kedepannya berharap nanti murid-murid di YTPNU itu kelas 1 SDMI itu sudah selesai Al-Qurannya. Kalau itu yang dari TPK. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, masuk program Al-Quran itu ada sedang proses, kita sudah minta konsultasi kepada pengurus koordinator cabang TPQ Qiroati Pasuruan, akan kita rintis insya Allah di bulan Februari ini akan kita mulai TPQ program dewasa. TPQ program dewasa ini dikhususkan untuk murid-murid YTPNU mulai dari Sanawiyah SMP sampai Aliyah SMK yang mereka masuk di YTPNU, di Sanawiyah atau SMP, Aliyah SMK, mereka belum bisa membaca Al-Quran sama sekali. Itu nanti mereka wajib masuk ke TPQ program dewasa. Sementara untuk yang murid SDMI yang belum bisa baca Al-Quran, kita arahkan untuk ikut TPQ yang reguler sore. Jadi itu titik tekannya kita di Al-Quran. Nah, kemudian bagaimana dengan yang sudah tuntas Al-Qurannya? Ada program unggulan kedua. Program unggulan kedua kita adalah baca kitab. Baca kitab. Kita sudah, artinya kita mendapatkan bimbingan dari Pondok Sidogiri metode Al-Miftah. Kita sudah punya beberapa guru yang sudah kita ikutkan pelatihan. Diharapkan anak-anak murid-murid mulai dari SDMI, Sanawiyah, SMP, Aliyah, SMK yang mereka sudah lancar baca Qur'annya, mereka dikembangkan untuk bisa membaca kitab dengan benar, dengan baik. Itu program kedua. Program ketiga, unggulan ketiga, bahasa asing. Bahasa asing yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris. Kemudian yang keempat, bidang sains. Ya, bidang sains. Itu yang akan menjadi keunggulan di YTPNU. Secara garis besar begitu. Untuk menanamkan ke-NU-an pada anak didik, adakah program khusus Ustadz atau ada program sebagai syarat lulus? Begini, jadi di YTPNU itu ada pelajaran ke-NU-an dimulai dari kelas 4, 5, 6. Ya, mulai kelas 4, 5, 6 SDMI itu ada program aswaja, keaswajahan ke-NU-an. Kemudian Sanawiyah, SMP, Aliyah, SMK itu juga ada pelajaran ke-NU-an dimulai dari kelas paling bawah, kelas 7, 8, 9 untuk yang Sanawiyah SMP, 10, 11, 12 untuk Aliyah SMK. Nah, untuk menekankan bahwa alumni YTPNU ke-NU-annya harus matang, harus betul-betul ngerti ke-NU-an, maka syarat kenaikan kelas di YTPNU beda dengan syarat kenaikan kelas di lembaga lain. Yang kenaikan kelas di YTPNU, apalagi juga kelulusan, itu yang paling utama adalah akhlaknya, yang kedua Al-Qur'annya, ya. Kemudian yang ketiga itu pelajaran-pelajaran ya keaswaja itu tadi, keaswajaan, ke-NU-an itu yang menjadi syarat utama. Jadi artinya kalau anak ini pandai di semua bidang mata pelajaran yang lain, pandai, tapi kalau kemudian akhlaknya kurang bagus, bacaan Al-Qur'annya juga tidak ada perkembangan, ya tidak ada perkembangan selama 1 tahun itu, kemudian juga pelajaran ke-NU-nya juga di bawah KKM, maka dia tidak bisa naik kelas atau lulus. Di samping itu ada kegiatan-kegiatan ekstra. Jadi untuk anak-anak usia SD, Sanawiyah, SMP, Aliyah, SMK itu kan ada intrakurikuler ya, intrakurikuler, kegiatan di dalam yang di luar kurikulum, yaitu ada komisariat IPNU IBPNU, ya kan. Kemudian anak-anak yang baru masuk di Sanawiyah, SMP, Aliyah, SMK itu kan ada mapabah ya, mapabah ya. Masa perkenalan anggota baru IPNU IBPNU itu kan yang dikemas dalam LDKS ya, LDKS itu kan ada Makesta ya, Makesta kok Makesta ya, Makesta insyaallah ya, seperti itu. Jadi harus ikut IPPNU-an itu, IPNU dan IBPNU. Di dalam yayasan tersebut, apakah ada kegiatan rutinan seperti istighosah atau semacamnya gitu? Jadi yang perlu ditanamkan juga
tentang tadi ke-NU-an itu bukan hanya secara teori, tapi juga amaliyah keseharian. Ya, di GTP NU ini sudah sejak dulu setiap pagi anak-anak baca Yasin, kemudian baca selain baca Yasin juga duha ya, duha bersama, kemudian mengadakan istighosah secara berkala di masing-masing lembaga itu untuk murid. Untuk yayasan ada kegiatan rutin di setingkat yayasan ya, setingkat pimpinan. Untuk kepala-kepala sekolah itu ada rutinan istighosah baca Hizbun Nasor setiap hari Selasa pagi. Jadi setiap Selasa pagi jam 7 itu semua kepala lembaga, kemudian pengurus yayasan itu membaca Hizbun Nasor. Hizbun Nasor, kemudian kita bincang-bincang sejenak. Kenapa? Karena penting bahwa kesuksesan kita dalam mengelola lembaga ini tidak hanya mengandalkan kepada kekuatan konsep secara logika, tapi juga kita yakin tanpa ada pertolongan dari Allah, tanpa ada barokah dari para tokoh NU, para sesepuh, muassis Nahdlatul Ulama dan ulama, kita rasanya sulit untuk menggapai cita-cita yang kita inginkan. Jadi kita lakukan melalui istighosah tadi itu. Kemudian setingkat guru-guru seyayasan itu ada kegiatan istighosah rutinan setiap Jumat Kliwon. Setiap Jumat Kliwon kita membaca istighosah. Di dalamnya selain istighosah juga ada bagian dari itu membaca Hirzul Jausan. Hizib Hirzul Jausan ini termasuk menurut cerita ini adalah ijazah terakhir sebelum wafat dari Romo Yai Kiai Mahrus Ali. Jadi Kiai Mahrus Ali terakhir kali memberikan ijazah Hirzul Jausan ini sebelum beliau wafat, sekitar ada yang bilang 1 bulan sebelum beliau wafat, ada yang bilang 2 bulan sebelum wafat. Itu yang kita lakukan. Dari program-program yang ada di yayasan tersebut, apakah sudah mencapai segala hal yang diinginkan untuk yayasan? Kita yakini bahwa program keinginan ideal yayasan itu berproses sehingga bertahap, tidak bisa langsung. Kalau dikatakan apakah sudah tercapai, sesuai dengan tahapannya kita anggap sudah tercapai, tapi keinginan ideal masih belum. Keinginan idealnya kalau tahapan yang saya sampaikan tadi itu berjalan, maka murid aliyah Nahdlatul Ulama yang murid itu sekolahnya mulai dari TK pagi, kemudian SDM-nya di SDMI NU, Sanawiyah SMP-nya di Sanawiyah SMP NU, aliyahnya dan SMK-nya di Aliyah SMK NU, maka ketika kelas 3, kelas 2, kelas 3 Aliyah SMK, itu bukan hanya lagi bisa membaca kitab, tapi bahkan mungkin bisa mengarang kitab. Nah, bayangkan begini, kelas 7 baca Qur'annya sudah beres, ya kan? Dari TPQ 3 sampai lulus TPQ 3 mau kelas 1 atau kali tidak kelas 1 sudah khatam, sudah selesai bacaan Qur'annya. Kelas 2 sampai kelas 3, 4, 5 itu hafalan Al-Quran, tahfidz Al-Quran. Mulai sanawiyah atau kelas 5, 6 yang sudah lancar kan, anak-anak yang tidak sudah lancar bacaan Qur'annya kan tidak ikut program TPQ, maka dia belajar Al-Miftah, cara membaca kitab. Artinya kalau sudah dari TK sudah di sini, kelas 5, 6 itu sudah bisa membaca kitab dengan baik. Kelas sanawiyah pendalaman, memperbanyak banyak kitab-kitabnya berbanyak. Mungkin kelas 3 sanawiyah itu sudah diskusi, sudah bahsul masail. Nah, ketika aliyah itu sudah bisa untuk mungkin membuat ya semacam muktatofat dari beberapa kitab. Jadi
Harapan idenya seperti itu. Jadi kelas aliyah itu sudah lagi kitab yang dibahas bukan lagi Fathul Mu'in, bukan lagi Fathul Qorib, bukan. Fathul Qorib itu kan yang di Al-Miftah kan ya kelas 5, kelas 6 sampai sanawiyah lah, itu dikaji betul. Nah, ketika aliyah bahasanya sudah mungkin ya sudah perbandingan agama, perbandingan madhabul arba'ah dan sebagainya, sudah kajian-kajian itu. Jadi masih jauh, pelan, bertahap. Dari setiap lembaga, apakah ada yang sudah mewakilkan hal tersebut? Program yang Pati Unggulan ini kan baru digagas, baru dicanangkan tahun 2018. Baru dicanangkan tahun 2018 sehingga untuk sampai saat ini masih, ya kalau ada itu masih personal, masih 1-2 anak seperti itu. Tapi masih belum. Kalau kepada ini belum. Cuman kalau prestasinya ya sudah lumayan lah. Cuman kalau dikatakan harapan ideal ke yayasan masih berproses. Karena itu tadi ibaratnya bibitnya bukan dari TK tadi. Jadi anaknya mungkin masuknya ke YTPNU dari SD lain yang dia mungkin bacaan Al-Qur'annya belum bener, baru masuk ke YTPNU aliyah. Baru masuk ke YTPNU sanawiyah. Itu kan apa ya? Ibaratnya bibitnya belum bibit unggul yang dipersiapkan mulai dari bawah. Yang saya katakan tadi itu kalau bibitnya memang mulai dari TK NU, SD NU, SDMI NU, sanawiyah SMP NU, aliyah SMK NU. Ya banyak sih guru-guru di YTPNU yang mereka adalah alumni YTPNU mulai dari TK. Sebut contoh aja ada Pak Suhaifi, kepala SMK NU, itu mulai dari TK NU, kemudian MI NU, sanawiyah NU, aliyah NU. Jadi aliyah NU patut berbangga. Alumni aliyah NU sekarang jadi kepala SMK NU. Ya, kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi. Ada banyak, tetapi kan beliau ketika dulu di TK SDMI-nya belum kita persiapkan dengan dengan kurikulum yang kita kreasi di akhir ini belum. Oke Ustaz, kita akan memasuki pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga ialah mengenai tentang MANU. Pertanyaannya, apakah MANU sudah memenuhi target di YTPNU tersendiri? Kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, bahwa target itu kan berjenjang. Ya, target itu berjenjang, artinya untuk yang saat ini ada beberapa sisi yang menurut saya sudah melampaui, tapi juga ada sisi-sisi yang memang butuh proses. Bagaimanapun juga yayasan, alhamdulillah kami bersyukur murid-murid alumni dari MANU ini sudah cukup lama ya menjadi langganan di perguruan-perguruan tinggi negeri yang mendapat beasiswa dan sebagainya. Yang langganan itu kan di UNED, di UIN ya, UIN Jember, kemudian UNED, kemudian UM ya, Universitas Negeri Malang. Ini juga beberapa kali, bahkan yang 2 atau 3 tahun terakhir ini ke Universitas Trunojoyo, Madura, Bangkalan. Itu banyaklah artinya anak-anak kita yang diterima di sana, dan bukan hanya sekedar diterima dan mendapat beasiswa, tapi mereka juga menorehkan prestasi yang sangat membanggakan. Bahkan 2 tahun yang lalu insya Allah itu ada yang bisa menyelesaikan tepat waktu, 3,5 tahun sudah selesai. Ini luar biasa. Nah, ini patut menjadi contoh dan menjadi harus menginspirasi kepada adik-adiknya yang di aliyah yang sekarang, apalagi yang sekarang programnya pemerintah Pak Jokowi ini kan intinya bahwa selama kalian murid-murid aliyah ya, aliyah SMK atau siapapun punya keinginan untuk kuliah, itu diberikan jalan, ada ruang untuk itu, ada banyak sekali.
Dari NU, alhamdulillah juga banyak yang mendapatkan beasiswa itu. Seperti itu. Perlu saya tambahkan di sini dalam kesempatan ini, karena kebetulan selain di YTBNU, saya memang di YTBNU sebagai ketua, saya juga punya lembaga pendidikan yang di Kabupaten Pasuruan. Saya sebagai ketua yayasan juga, yaitu SETAIS, Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin, itu saya ketua yayasannya. Kemudian ada ITSNU. ITSNU saya kebetulan di sekretaris yayasan di BP3TNU. Nah, ini kedepannya kita akan bersinergi antara YTBNU dengan SETAIS dan ITS. Ini kita sudah dari awal sudah bersinergi, dan nantinya akan semakin kita konkretkan. Dan insya Allah mudah-mudahan SETAIS dan ITSNU ini bisa segera menjadi satu, menjadi UNU, Universitas Nahdlatul Ulama, seperti itu. Yang dari yayasan, arahan yang dari yayasan kepada masing-masing lembaga, bahwa murid-murid yang punya prestasi di masing-masing kelas itu pada setiap akhir semester itu diarahkan untuk mendapatkan beasiswa pada semester berikutnya. Begitu juga untuk anak-anak yang dari sekolah lembaga lingkungan YTBNU melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di YTBNU, itu juga ada perlakuan khusus, ya, ada perlakuan subsidi lah, terutama juga bagi yang punya prestasi. Jadi ambil contoh, lulusan terbaik SDMI, SDNU, MINU masuk ke SMPNU, Sanawiyah NU, mereka mendapatkan beasiswa penuh selama 1 tahun di SMPNU dan Sanawiyah NU-nya. Selama 1 tahun loh ya. Kenapa? Karena kalau dikatakan selama 3 tahun, jangan-jangan nanti dia di kelas terus prestasinya menurun. Nah, maka tahun berikutnya atau semester berikutnya nunggu, kalau prestasinya masih tetap bagus ya akan diperpanjang beasiswanya, itu kan. Kalau ternyata kalah bersaing dengan teman yang lain yang dari luar SDNU, MINU, murid dari SD luar atau MI luar justru bersaing, ya bisa jadi dia akan dikalahkan. Makanya harus berprestasi, harus bersaing itu, seperti itu. Kemudian juga ada beasiswa bagi para putra-putri langsung ya, putra-putri langsung atau adik langsung dari personalia YTBNU. Jadi ada guru di YTBNU, dia punya adik kandung langsung yang dia menjadi beban beliau, atau jadi anak beliau sendiri menjadi murid di YTBNU, itu punya hak untuk mendapatkan beasiswa. Atau dari para putra-putri, cucu sampai dengan cucu dari mantan guru-guru YTBNU yang sudah wafat, ada cucunya, maka di YTBNU mereka dapat beasiswa, termasuk para pendirinya, pengurusnya itu. Jadi seperti itu. Ya, oleh karena itu, karena kami tidak punya database siapa saja cucu-cucu anak-anak dan cucu-cucunya guru-guru YTBNU. Nah, dalam hal ini maka peran proaktif dari masyarakat, dari keluarga guru-guru YTBNU itu diperlukan. Artinya ketika daftar di sini, kalau memang dulu kakeknya atau neneknya jadi guru di YTBNU, itu, sampaikan aja, ya, sampaikan, jangan malu-malu, itu haknya, boleh. Kalau umpama punya kelebihan, saya bisa membayar, contoh umpama ya, saya punya anak, kemudian saya punya, katakan umpama siapa Ahmad, ayahnya atau Ahmadnya itu jadi guru di YTBNU, dia punya hak untuk anaknya dapat beasiswa, tapi dia bilang saya tidak ingin dapat beasiswa umpama, kan lebih baik diambil beasiswanya, uang yang rencananya untuk membayari anaknya gunakan untuk sedekah, infak, membayari anak orang lain, kan dapat pahala. Nah, kan gitu kan. Jadi ambil haknya, dapat beasiswa, kan gitu kan. Tapi saya sebetulnya mampu, Ustaz, saya enggak akan mengambil beasiswa, anak saya masih mampu membayar. Oke, enggak apa-apa. Anak sampean
dapat beasiswa, yang haknya nanti rencananya mau buat bayar SPP anaknya tadi itu digunakan untuk memberi beasiswa anak orang lain atau tetangga yang tidak mampu. Nah, seperti itu. Itu kan lebih baik. Masih terkait dengan alumni lagi, Ustaz. Sekarang kan sudah banyak yang sudah menjadi S1. Adakah program untuk menyatukan mereka agar mereka lebih solid untuk membangun NU, atau setidaknya untuk membantu yayasan lah? Untuk arah ke sana jujur ada keinginan, tetapi belum ada perencanaan yang matang ke sana. Karena begini, karena alumni YTPNU ini kan melanjutkan atau S1 mereka jadi sarjana itu dengan berbagai macam keahlian yang bermacam-macam, itu kan seperti itu. Nah, oleh karena itu tentu yayasan dalam hal ini akan sangat berharap kepada teman-teman pengurus Ikatan Alumni IKA, ya, Ikatan Alumni YTPNU, mereka diharapkan lebih proaktif untuk menghimpun teman-teman yang sudah sarjana-sarjana ini, kemudian silakan mereka inginnya seperti apa. Ingin membuat wadah seperti apa. Kita justru tidak dalam rangka mendikte harus begini. Mereka silakan mengeksplorasi diri, mau bikin apa. YTPNU akan sangat siap untuk mengakomodasi atau memfasilitasi kebutuhan mereka. Jadi mereka ingin buat apa? Ingin membuat wadah apa? Seperti itu. Jadi karena dunia ini kan berkembang, tidak mungkin kita mempersiapkan yang bukan di era kita, itu kan. Artinya yang lebih tahu adalah anak-anak mereka sendiri yang sudah jadi sarjana itu, dengan berbagai macam latar belakangnya. Seperti itu. Jadi YTPNU siap mewadahi mereka berhimpun, kemudian nanti akan kita coba untuk difasilitasi kebutuhannya. Begini, Ustaz, di MA sendiri sudah ada organisasi namanya itu Imaman. Ya, lulusan dari MA yang sudah S1, mungkin sudah ada yang S2. Nah, kalau semua lembaga ada itu pasti bagus, Ustaz. Ya, kalau Imaman itu kan Ikatan Mahasiswa dan Alumni Madrasah Aliyah NU, itu kan. Kalau yang itu hanya mahasiswa tok, belum yang sarjana, yang sudah sarjana tidak terwadai kalau dari namanya loh ya. Kalau dari namanya nah, tentu harapan dari yayasan itu akan menyatu. Jadi menjadi sebuah ikatan, katakan begini, Ikatan Sarjana Alumni YTPNU. Nah, itu berhimpun sudah teman-teman sarjana ini. Karena tidak bisa akan sulit ketika kemudian berhimpunnya dengan berbagai macam latar belakang. Karena kalau alumni MANU itu kan macam-macam. Mungkin ada yang jadi pedagang, mungkin ada yang jadi petani, mungkin ada yang jadi peternak, ya. Nah, yang mahasiswa ini kumpul kemudian membicarakan bagaimana apa yang mereka bisa bikin itu, gitulah. Nah, kalau bisa se-YTPNU itu bukan hanya Aliyah tapi SMK juga dan sebagainya. Itu artinya saya berharap tidak hanya membatasi yang di Aliyah. Kenapa tidak dibentuk organisasi sejenis semacam itu, Ustaz? Mungkin lulusan yayasan ini tuh menunggu seperti itu. Yeah. Menunggu wadah yang seperti itu, atau mungkin sudah ada dari pemikiran Ustaz untuk membentuk organisasi semacam itu? Pada dasarnya begini, organisasi itu kalau dibentuk dari atas itu belum tentu bisa berkembang. Maka akan lebih baik kalau itu menjadi tumbuh dari bawah, bottom up. Artinya dari teman-teman, karena kalau itu dari atas itu akan selalu menunggu perintah, menunggu arahan, tidak kemudian berkreasi. Seperti Imaman itu bukan bentukan dari atas, tapi itu kreasi, berhimpun teman-teman yang alumni, ya pokoknya kita berhimpun jadi satu, gitu kan. Itu kan diawali dari ketemu di WhatsApp WA, di grup WA ngomong-ngomong, ya kan, grup alumni itu ngomong-ngomong, ayo kita ketemu, kita bikin himpunan, gitu kan.
Awalnya kan hanya di mana kemarin itu, yang di Jember saja apa di Malang itu yang awalnya itu. Kemudian saya sarankan kenapa tidak jadi satu, tidak ada kotak-kotak, tidak hanya Jember, Malang sendiri, nah, jadi satu. Nah kita sebatas mengarahkan. Jadi pembentukannya biar mereka yang bertumbuh. Benar juga ya Ustadz, jika kita nunggu dari atasan untuk membentuk suatu organisasi, maka terkesan kita akan menunggu perintah dari atasan. Jadi, ayo untuk para alumni YTPNU di luar sana, kita bentuk wadah organisasi untuk menampung semua alumni dari setiap jenjang. Karena ketua yayasan juga berharap ada peran aktif dari alumni untuk membentuk organisasi tersebut. Dari alumni, oleh alumni, untuk alumni. Mantap gak? Kembali ke laptop. Ya, ayo kita gagas bareng-bareng gitu ya. Ayo, para alumni, ayo kita gagas bareng-bareng membentuk wadah yang berhimpun semua alumni YTPNU. Karena bisa jadi ada alumni, karena tidak semua alumni itu yang MANU yang punya kepedulian kepada YTPNU. Bisa jadi ada alumni yang alumninya sebatas di MINU. Kemudian dia ke SMP, ke pondok mana-mana, kemudian setelah pulang di sini dia punya kepedulian kepada YTPNU. Dia jadi sarjana, dia ingin mengabdikan diri untuk kebesaran NU di Lekok dan YTPNU, bisa jadi. Nah kalau dibatasi hanya imaman saja, dia punya potensi tidak masuk. Jadi ada wadah sarjana atau mahasiswa, ikatan mahasiswa, alumni YTPNU. Jadi alumninya YTPNU. Jadi bisa jadi alumni TK terus jadi sarjana, ya kan? Bisa jadi alumni MI jadi sarjana, ya kan gitu kan. Jadi alumni dibentuk himpunan wadah perkumpulan mahasiswa atau sarjana alumni YTPNU. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman dari tim kreatif MANU atas kerja kreatifnya ya. Yang pertama, yang kedua, untuk murid-murid MANU harus terus semangat belajar, terus tingkatkan prestasi, jangan pikirkan macam-macam, pikirkan pelajaran aja dengan baik. Untuk semua masyarakat Lekok khususnya, Pasuruan pada umumnya, ayo belajar di YTPNU, mulai dari TK, TPP, sampai dengan ALIA-NU, insya Allah akan mempersiapkan menjadi manusia-manusia unggul yang bermanfaat bagi Jamiah Nahdlatul Ulama, yang membanggakan Mbak Hasyim Asy'ari dan membanggakan para mahasiswa Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Amin. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman tim kreatif atas undangannya kepada saya. Saya sangat senang. Mudah-mudahan nanti bisa berbincang lagi dengan topik yang berbeda. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari perbincangan tadi, semoga kita bisa mengambil pelajaran dan ilmu dan barokah di YTPNU. Sebagai host, saya ucapkan terima kasih untuk bintang tamu dan para pendengar setia podcast MANU. Sebagai host, sekian. Wassalamualaikum